mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, terutama dalam bidang pendidikan. Guru merupakan ujung tombak bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki atau mempunyai profesionalitas yang baik, keberhasilan pembaharuan sekolah, dan terlahirnya peserta didik yang membanggakan ditentukan oleh seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki beberapa hal yang dapat menjadikannya guru yang profesional. Status profesi guru. Status guru adalah istilah yang digunakan terkait dengan guru merupakan kedudukan atau penghormatan yang ditunjukkan pada guru yang dibuktikan dengan tingkat penghargaan dan kemampuan guru melaksanakan tugasnya. Kondisi kerja dan gaji atau kesejahteraan yang melebihi dari kelompok profesi guru lainnya. 1. Status akademik dapat diartikan bahwa martabat dan kedudukan guru dilihat dari persyaratan formal dan substansius yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan. Persyaratan formal bersangkutan dengan latar belakang atau kualifikasi guru tersebut. Apakah guru tersebut berpendidikan SD, SLTV, SLTA, bahkan jenjang diploma S1, S2, dan S3 yang telah diikuti guru tersebut. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin banyak jenis pendidikan serta pembelajaran yang diikutinya, dan semakin tinggi juga status guru tersebut. 2. Status ekonomi. Status ekonomi ialah martabat dan kedudukan guru yang dilihat dari penghasilan dan penghargaan yang diterima serta tingkat kesejahteraan guru tersebut. Status ekonomi ini sangat penting karena melibatkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Manusia mempunyai kebutuhan sesuai kriterianya, yakni kebutuhan fisiologis yang pokok kebutuhannya keselamatan, rasa aman, kebutuhan cinta dan bergaul dengan sesama, kebutuhan harga diri dan berposisi, serta kebutuhan akulasi diri. 3. Status organisasi. Martabat dan kedudukan guru dilihat dari ekstensis organisasi profesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Indah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat guru. Sebagai seorang guru, hendaknya kita memiliki sifat-sifat yang telah dicontohkan dan juga dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau juga adalah seorang pengajar yang selalu mengajarkan umatnya dalam berbagai hal. Karena beliau memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga maksud dari ajaran beliau dapat tersampaikan dan juga dapat diamalkan oleh para murid-muridnya. Fuad As-Salhub telah menjelaskan sifat-sifat Rasulullah SAW sebagai seorang guru dalam pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas, seorang guru harus menanamkan sifat ikhlas kepada muridnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber pengetahuan dan tujuan kita mencari ilmu hanyalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sifat ikhlas dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena niat yang ikhlas itu menjadi penentu dalam suatu perbuatan. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Niat itu terletak di dalam hati, bukan pada gambaran perilaku kita, sehingga niat itu termasuk ke dalam perbuatan yang ikhlas. Yang kedua adalah sifat jujur. Sifat jujur adalah sifat penyelamat bagi guru di dunia dan akhirat. Bohong kepada murid akan menghalangi penerimaan ilmu yang disampaikan dan menghilangkan kepercayaan murid itu sendiri. Rasulullah SAW juga bersabda,
Sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan pada surga. Dan sesungguhnya seseorang itu berlaku jujur atau benar hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sidik. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan menunjukkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu berbuat dusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Yang ketiga adalah sifat walk the talk. Artinya, guru itu harus mempunyai sifat yang mana apa yang dia sampaikan, dia juga kerjakan. Maksudnya adalah guru harus memberikan contoh apa yang telah dia sampaikan, sehingga murid tidak hanya mendengarkan materi atau penjelasan, tetapi dia juga melihat contoh perbuatannya. Yang keempat ada adil dan egaliter. Allah memerintahkan untuk bersikap adil. Mewujudkan sifat adil menyamakan hak setiap murid, sehingga murid merasa disamakan karena sangat penting. Karena sifat tersebut akan menumbuhkan rasa kasih sayang, dan para murid akan merasakan mereka sama-sama diperhatikan, tidak dibeda-bedakan. Yang selanjutnya ada akhlak mulia atau sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, diantaranya adalah ucapan yang baik, senyuman, dan raut muka yang berseri-seri yang dapat menghilangkan jarak yang membatasi antara seorang guru dengan muridnya. Sikap kasih sayang serta kelapangan hati seorang pendidik akan dapat menangani kebodohan seorang murid. Jadi akhlak mulia itu tadi contohnya ada ucapan yang baik, senyuman, dan raut wajah yang berseri-seri. Itu termasuk akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang guru. Keenam adalah sifat tawadu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Sifat sombong dapat menyebabkan para murid menjauh dari gurunya. Mereka juga akan menolak menerima ilmu dari gurunya, sehingga akan ada jarak antara guru dan muridnya. Sehingga murid akan mendapatkan kesulitan untuk menyerap ilmu dengan baik. Sifat tawadulah yang dapat mewujudkan kedekatan antara guru dan murid, sehingga murid akan merasa nyaman karena gurunya mempunyai sikap tawadu. 7 adalah berani. Sifat berani adalah tuntutan yang seharusnya dipenuhi oleh setiap guru. Berani di sini tidak hanya dalam hal menegur siswa yang mempunyai moral yang jelek atau yang berakhlak buruk, akan tetapi juga berani mengakui kesalahan sendiri. Karena mengakui kesalahan itu tidak akan merendahkan seseorang, tetapi akan mengangkat martabat si gurunya itu sendiri karena dia mau mengakui kesalahannya sendiri. Selanjutnya adalah jiwa humor yang sehat. Jiwa humor yang sehat itu diperlukan di dalam kelas karena untuk memecahkan suasana yang awalnya misalkan si guru itu sudah belajar memberikan materi yang lama, yang panjang, yang membosankan, sehingga murid juga perlu untuk mendapatkan sedikit humor agar mereka kembali refresh, agar mereka kembali semangat untuk belajar. Selanjutnya, yang nomor 10 adalah menjaga lisan. Menjaga lisan dari mengejek dan menghina sesama, karena mengejek dan menghina sesama itu akan menimbulkan permusuhan dan kemarahan. Sifat tersebut akan sangat tidak baik atau akan sangat hina apabila dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru. Yang selanjutnya adalah sinergi dan bermusyawarah. Seorang guru harus dapat bersinergi dan bermusyawarah dengan muridnya. Dalam hal ini, bermusyawarah dalam hal pelajaran dan mau saling bertukar informasi dengan muridnya, tidak gengsi untuk mengakui ketika dia mendapatkan ilmu baru dari muridnya tersebut. Karena di dalam proses pembelajaran, baik guru maupun murid menurut saya itu sama-sama sedang belajar. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sifat-sifat guru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai peran dan tugas guru. Kualitas hubungan antara guru dan peserta didik menentukan keberhasilan proses pembelajaran yang efektif. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan peserta didik. Kualitas hubungan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sebagian besar ditentukan oleh pribadi pendidik dalam mengajar atau teaching dan peserta didik dalam belajar atau learning. Guru dituntut untuk membangun hubungan yang positif dan mampu menciptakan suasana yang kondusif dengan peserta didik, agar mereka bersedia sepenuhnya terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Guru memiliki peran yang sangat strategis. Seorang guru harus mampu menerjemahkan dan menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum di dalam kelas, karena sejatinya guru adalah perwujudan nyata daripada kurikulum tersebut. Di sini saya akan menjelaskan 9 peranan penting bagi guru yang memiliki kaitan langsung dengan proses pembelajaran. Yang pertama adalah peran guru sebagai pendidik. Standar pribadi seorang guru diantaranya tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Karena guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Mengenai tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai, norma moral, dan sosial. Guru harus berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma yang sudah ada. Seorang guru juga harus sepenuhnya bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah dan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengenai kewibawaan, guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam pribadinya, serta memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang yang dikembangkan. Peran guru yang kedua yaitu guru sebagai pengajar. Guru membantu peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Seorang guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan berusaha terampil dalam memecahkan masalah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Yang pertama, motivasi. Yang kedua ada kematangan, yang ketiga hubungan peserta didik dan guru, yang keempat kemampuan verbal, yang kelima tingkat kebebasan, lalu ada rasa aman, dan yang terakhir adalah keterampilan guru dalam berkomunikasi. Peran guru yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Guru merupakan seorang pembimbing dalam perjalanan seorang peserta didik dalam merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan kemampuan peserta didik. Untuk melakukan semua yang sudah dijelaskan di atas, guru memerlukan kompetensi sebagai berikut. 1. Guru harus mengetahui apa yang dimiliki peserta didik menurut latar belakang dan kemampuannya. Yang kedua, guru harus bisa memastikan bahwa peserta didik tidak hanya mengikuti kegiatan pembelajaran secara jasmaniah, tetapi mereka juga harus terlibat secara psikologis. Yang ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Seorang guru harus bisa memberikan kehidupan dan arti terhadap kegiatan pembelajaran. Mungkin ini adalah tugas yang paling sukar bagi seorang guru. Yang keempat ada guru harus melakukan penilaian. Di antaranya ada penilaian bagaimana keadaan peserta didik dalam pembelajaran, bagaimana peserta didik memenuhi kompetensi, bagaimana peserta didik mencapai tujuannya, mengapa peserta didik berhasil mencapai tujuannya, dan mengapa peserta didik tidak berhasil mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, apa yang bisa dilakukan di masa mendatang dan agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang keempat, peran guru adalah sebagai pelatih. Guru harus berperan sebagai pelatih yang bertugas dalam pembentukan kompetensi dasar, sesuai dengan kompetensi masing-masing peserta didik. Tanpa latihan, seorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan bagaimana penguasaannya terhadap kompetensi tersebut. Latihan
tersebut berupa latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik. Peran yang kelima yaitu guru sebagai penasihat. Guru menjadi seorang penasihat bagi peserta didik, bahkan orang tuanya sekalipun, meskipun seorang guru tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat. Banyak guru yang tidak menyukai peran ini karena beranggapan bahwa konseling seakan-akan berusaha mengatur dan ikut campur urusan orang lain. Juga dalam membuat keputusan, tidak jarang seorang peserta didik akan meminta bantuan dari gurunya. Peran yang keenam ada guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanda-tanda munculnya kreativitas adalah dengan adanya kegiatan yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang dan cenderung menciptakan sesuatu hal baru yang berdampak positif. Kreativitas peserta didik merupakan kemampuan peserta didik untuk membuat kombinasi dan menghasilkan hal terbaru berdasarkan data, informasi, dan hal lainnya yang sudah ada. Ciri-ciri peserta didik yang kreatif. Secara ciri kognitif, peserta didik lebih orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Secara non-kognitif ada motivasi dan sikap kepribadian kreatif. Kreativitas dapat dilahirkan dari orang cerdas yang memiliki kondisi psikologis yang sehat. Kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit untuk melahirkan kreativitas. Peran selanjutnya yaitu guru sebagai aktor. Sebagai seorang aktor, guru harus memiliki kemampuan menunjukkan penampilannya di depan kelas, entah itu mendapat respon yang positif maupun negatif dari peserta didik selaku penonton. Guru harus mampu menyusun naskah agar pesannya dapat disampaikan dengan baik. Untuk bisa berperan baik di depan kelas, guru harus menganalisis dan melihat kemampuannya sendiri. Persiapannya memperbaiki kelemahannya dan menyempurnakan aspek-aspek di setiap penampilan. Yang selanjutnya, guru sebagai emansipator. Ketika masyarakat membicarakan rasa tidak senang terhadap salah satu peserta didik kita harus berusaha memperbaikinya. Guru harus mampu mengubah keadaan peserta didik dari status terbuang menjadi dipertimbangkan di dalam masyarakat. Guru harus mengetahui bahwa pengalaman, pengakuan, dan dorongan dapat membebaskan peserta didik dari self-image yang tidak menyenangkan. Kebodohan dan seperti perasaan tertolak juga rendah diri. Caranya, dengan guru harus mampu melihat sesuatu yang tersirat dalam peserta didik tersebut serta menganalisa dan mencari kemungkinan untuk membuatnya berkembang. Bagaimana caranya kita melihat sesuatu yang tersirat tersebut? Tentunya pengalaman selama bekerja, ketekunan, kesabaran, serta kemampuan untuk menganalisis fakta yang dilihat dari peserta didik tersebut. Peran guru sebagai emansipator dikatakan berhasil apabila peserta didik yang tadinya menilai dirinya sebagai pribadi yang tak berharga, merasa dicampakkan, selalu putus asa, menjadi seorang peserta didik yang bangkit kembali dan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Yang terakhir ada guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling penting karena melibatkan latar belakang dan hubungan serta variabel lainnya. Penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, juga proses yang dilalui untuk mencapai tujuan pembelajaran oleh siswa. Teknik penilaian melalui 3 tahapan, yaitu teknik tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Tujuan penilai pembelajaran sendiri yaitu untuk mengetahui dan menentukan langkah yang diambil untuk menindaklanjuti pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh siswa selama mengikuti pendidikan. Fungsi penilaian pembelajaran antara lain: 1. Memberikan guru bahan acuan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran beserta susunan program pembelajaran ke depannya. Yang kedua, memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan bimbingan secara fisik maupun psikis terhadap peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang ketiga, ada memberikan guru bahan acuan dalam penempatan anak dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan sang anak.
Yang keempat ada dapat memudahkan dalam memberi informasi terhadap orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan serta dari pencapaian anak sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, dapat memberikan gambaran keluarga yang sesuai dan terpadu dengan pelaksanaan pendidikan dan proses pembelajaran. Yang terakhir ada memberikan bahan acuan bagi pihak selanjutnya dan dalam pembinaan terhadap peserta didik. Terima kasih.